Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himara, kembali lagi dengan saya Alusita di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Kali ini saya sedang bersama kakak alumni dari kampus unggulan di Indonesia. Boleh memperkenalkan diri dulu? Halo, nama aku Adan Sekertiwijaya, alumni MAN 2 tahun 2025. Sekarang aku di UNS jurusan agroteknologi. Baik, kenalin, aku Kais Zaidan Altaf, bisa dipanggil Kais. Angkatan 25 juga. Kebetulan sekelas sama Adans. Sekarang di UGM jurusan biologi. Nah, kenapa kalian milih kampus yang sekarang tuh? Kalau boleh tahu. Oke, dari aku sebenarnya di pilihan pertamaku, aku milihnya di IPB. Karena dari aku sendiri emang minatnya di pertanian. Aku milih ke IPB biar ya karena IPB top 5 mungkin masuk top 5 Indonesia. Jadi aku milihnya IPB pilihan pertama. Oke. Tapi ya takdirnya masuknya pilihan kedua di UNS jurusan agroteknologi. Tapi ya masih nyambung lah pertanian. Oke, kalau aku sih, aku milih di biologi karena emang suka gitu ya. Dan di UGM itu biologi salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi ya emang langsung pengen ke situ. Eh, Gimana prosesnya kakak-kakak ini bisa masuk ke universitas itu? Oke, kalau dari aku itu aku masuk lewat SNBT pakai UTBK. Jadi aku siapin diri buat UTBK itu dari kelas 12 semester pertama, semester 1 kelas 12 itu udah ikut les buat persiapan UTBK. Oh gitu. Kalau aku ikut SNBP karena eligible. Cuman ketolak di SNBP. Jadi ya harus ikut SNBT, tes UTBK. Cuman persiapannya aku tuh beda sama Adens. Aku persiapannya tuh setelah pengumuman SNBP. Jadi setelah pengumuman SNBP, aku baru ya ikut les lah, mau belajar SNBT. Itu kurang lebih selama 1 bulanan. Terus persiapannya apa aja nih sebelum masuk ke kampusnya itu? Persiapannya ya tentunya tryout kalau UTBK itu banyakin tryout terus pemahaman materi. Ya kalau bisa les karena belajar mandiri buat UTBK itu ya agak susah. Iya ya, gampang ke distract gitu. Betul. Persiapannya karena saya ikut SNBP, jadi persiapannya tuh dari kelas 10. Aku nyiapin nilai rapot gitu dari semester 1. Aku masang target lumayan tinggi sih, 85 di semester 1. Nah, habis itu di semester 2 dan seterusnya berusaha naik gitu. Semester kedua, 3, 4, 5 naik terus. Jadinya nilainya ya hitungannya itu bagus buat SNBP. Meskipun eh, nggak lolos ya di SNBP dan lolosnya di SNBT. Nah, untuk SNBT aku tuh karena sebulan aja, jadi aku perlu les sama aku belajar mandiri dimaksimalin. Pas SNBT itu persiapannya kan pas bulan puasa ya. Nah, jadi itu sebenarnya agak susah karena kepotong ya, taraweh segala macam sama kepotong Idul Fitri. Nah, jadi aku maksimalin belajar di rumah karena ya pas Idul Fitri les nggak buka gitu. Oke. Kalau boleh tahu, dukungan madrasah apa aja yang bikin kalian itu berkembang? Oke. Kalau dukungan madrasah dari aku pribadi itu lebih ke ekskul-ekskul yang udah aku ikutin. Jadi dulu
aku ikut robotika sama master Mandailing Center. Itu di perkuliahan itu berguna banget. Nggak kayak ilmu yang sekali pakai gitu. Jadi di kuliah itu tetap kepake. Apalagi di prodiku yang hubungannya sama teknologi pertanian itu robotik di sini yang dasarnya udah dikasih. Jadi aku bisa em, apa ya, lebih lebih paham waktu di kuliah. Oke, untuk kalau saya kan sama sih, di ekstra tuh bakal bantu banget, terutama di olimpiade olimpiade biologi ya. Jadi selama saya olimpiade di sini tuh ilmunya tuh berguna banget buat aku kuliah. Sama ya fasilitas yang di Mandua juga bagus ya, kayak ada TV gitu. Ini asli membantu banget. Sangat membantu sekali. Iya. Terus ada nggak tuh dukungan dari orang tua? Kalau orang tua pasti ada. Aku beasiswa full dari orang tua. Keren. Ya sama sih. Beasiswa full orang tua. Kebetulan orang tua afirmasi banget ya. Aku pengen apa ya dibolehin gitu. Asal itu emang sesuai sama minat dan bakat. Sama itu eh, udah dipertimbangin gitu. Jadi nggak asal pilih. Ya, Itu orang betul. tua boleh gitu. Kalau orang tua mesti pengennya yang terbaik buat anaknya. Betul. Iya. Jadi ya em, pasti kalau anaknya mau apa itu Pasti diturutin gitu. diturutin. Kalau enggak ya dipertimbangin kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Yang terakhir ada pesan nggak buat adik-adik kelas yang mau melanjutkan kuliah? Pesan aku buat yang mau kuliah ya dipersiapkan buat pendaftarannya sama dipersiapkan buat dunia perkuliahannya. Itu aja. Oke, kalau dari aku manfaatkan waktu sebaik mungkin. eh, Manfaatkan buat hal yang positif untuk belajar, untuk berkembang, mencari potensi. Nah, habis itu jangan takut gagal. Nggak apa-apa punya cita-cita yang tinggi. Mungkin orang bilang itu nggak realistis, tapi itu nggak apa-apa. Karena mimpi itu gratis ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin. Kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya coba lagi sampai bisa. Ya. Habis itu ada kesan nggak selama di Mandua Kebumen? Oke, kesan aku yang paling berkesan selama di Mandua itu sangat suportif untuk lomba-lomba. Jadi setiap lomba itu hampir dibiayai madrasah, hampir semua. Aku bahkan sampai ke Malaysia itu juga dibiayai madrasah. Keren. Oke. Oke. Kalau dari aku kesannya ya kurang lebih sama. Madrasah tuh suportif banget. Fasilitasnya pun bagus ya, terutama yang di gedung itu. TV-nya bagus, gede, AC juga ada. Itu membantu sih buat aku. Sama ya terkait lomba gitu, tentang pembiayaan, memang kebanyakan kita itu nggak usah bayar. Jadi itu ya alhamdulillah gitu ya. Terus sangat bersyukur. Dan selain itu berkaitan sama pengembangan diri juga, kita kayak difasilitasi atau kayak ikut pelatihan di mana gitu. Itu juga ada di sini. Aku pernah ke Bogor, ke Pekalongan buat pelatihan Olimpiade. Itu juga biaya semuanya dari sini. Terus ya diantar juga. Ya sangat bersyukur lah bisa kuliah, bisa bisa sekolah di Mandua Kebumen. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang udah menemani podcast hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong.